Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekolah itu merupakan miniatur dari kehidupan bermasyarakat. Ketika kita datang di sekolah, belajar di sekolah, itu artinya kita hidup bermasyarakat. Ono sing lanang, ono sing wedok di dalam satu kelas. Ono sing ayu, ono sing gak ayu, ono sing ganteng, ono sing gak ganteng, ono sing sugih, ono sing melarat, ono sing setengah, ono sing males, ono sing sregep, ono sing macam-macam. Karena apa? Sekolah itu miniaturnya masyarakat. Mengapa kita itu kok perlu sekolah? Karena di sekolah itu kita belajar bersosialisasi. Kalau hanya untuk mendapatkan ilmu, ya misalnya ilmu opo, kalian bisa homeschooling. Enek ngomah ngundang 13 guru bahasa Inggris, matematika, basa Jawa, IPA, IPS dan lain sebagainya, ngundang ke rumah, kalian mendapatkan ilmu dan mungkin kalian bisa pinter, ya, bisa pinter. Karena apa? Gurune telulas sing diajar sito. Kalau di kelas itu kan macam-macam ya. Ono sing diajar iku ngrungokne, ono sing diajar iku malah nyanyi dhewe, ono sing diajar iku malah mbayangno pacare, lirak-lirikan. Pacare kedep sito, ting. Dene melok kedep sito, ting 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 ting. Ono yo an ngono kuwi. Macam-macam. Mengapa kita harus belajar di sekolah? Karena sekolah itu adalah miniatur dari masyarakat. Ya wis koyo ngono kuwi keadaan masyarakat itu. Kita belajar untuk saling menghormati. Kita belajar untuk saling mengingatkan. Ya. Ketika ada azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur itu. Seharusnya ketika kita sudah di rumah, kita kan sudah belajar ya di sekolah. Ya wis koyo ono ning sekolahan, ono azan, kita ke masjid. Seharusnya kan seperti itu. Karena apa? Kita sudah belajar di sekolah. Kalau hanya untuk mendapatkan ilmu, ya, kemudian mendapatkan keterampilan, kalau semata-mata hanya untuk itu, orang itu tidak perlu datang ke sekolah. Kadang-kadang itu enek korek. Arek itu yang tidak bisa bersosialisasi, itu ada. Ono. Koncone 30 lho sak kelas iki. Ya. Terus di kelas 9 saya tanya, "Kamu bisa kowe iso maca Jawa ngene iki apa ora?" Ndak bisa, Pak. Oke, nek ora iso gantine kowe nunjuk kancamu sitok-sitok saka pojok kono sampai pojok kono sampai pojok kono urutno. Jenenge sapa wae. Kelas 9. Gak apal jenenge kancane sak kelas. Ya, Abi mamane cret tengah-tengah itu macet. Sopo jenenge? Artinya apa? Dia ndak bisa bersosialisasi. Kalau koncone itu gak bisa sosialisasi. Ada yang seperti itu tuh ada. Dulu itu ada yang di rumah itu anak satu-satunya gak iso bersosialisasi belas. Sing jenenge manggon tempat duduk di sekolahan, di kelas, dia menyendiri.
Ketika ada pembagian kelompok untuk kerja kelompok, dia tidak dapat sendiri. Kemudian Pak Nur tanya ke teman-temannya, kenapa kok ini kok tidak diajak untuk ikut ke kelompokmu? Iya Pak, dia itu resek Pak, senengannya itu menang sendiri Pak. Menang sendiri ya apa? Wis pokoknya menangan dewi. Ya maklum, karena dia itu anaknya orang yang mampu, kemudian anak satu-satunya, mungkin di rumah dia itu apa-apa serba dituruti sama orang tuanya itu. Dan menangan dewe karena apa? Nggak ada adiknya, nggak ada kakaknya. Ketika itu temannya saya panggil, kemudian ini tugasmu ya, tugasmu menghadapi teman yang seperti ini, kamu harus bisa berbuat sesuatu untuk merubahnya. Akhir-akhir semester genap itu ada tugas untuk membuat drama. Akhirnya dia itu sudah masuk ke dalam sebuah kelompok. Kemudian saya tanya, loh kenapa ini kok sudah bisa seperti ini? Iya Pak, karena yang disampaikan Pak Nur itu, kalau ada orang teman yang seperti ini, dekati kemudian diajak. Itu baru namanya kita ini praktek kehidupan sosial bermasyarakat. Enek wong ini aja didoi, ayo dirangkul, karena ini teman kita juga. Keberhasilan dalam sebuah kelas itu merangkul teman yang egonya itu tinggi, pengen menang dewe, jadi wong sing biasa-biasa podo karo koncone. Sampai akhirnya pas wisuda, habis wisuda ibunya nangis. Dia cerita kalau anaknya ini sudah berubah. Akhir-akhir ini anak saya berubah Pak. Kenapa Bu berubahnya Bu? Dia itu sudah semakin bijak gitu loh Pak. Kata-katanya itu bijak. Ya mungkin karena saking dari dulunya itu dia dijauhi sama teman-temannya, kok teman-teman saya kok sekarang kok baik, kok mau sama saya gitu ya. Sampai akhirnya timbullah kata-kata bijak itu. Dan akhirnya ya ibunya nangis berterima kasih. Jadi kita hidup di sekolah ini latihan bersosialisasi. Ya, sing angel ngomong-ngomong ngono kuwi cedhek ana ben iso ngomong. Jangan ngobrol kancamu kuwi. Karena seperti yang Pak Nur sampaikan tadi itu, yang namanya sekolah itu miniatur masyarakat. Ana kancamu sing ngemuti driji wae. Kanca-kancane do tuku pentol, do tuku teh susro, ana sing tuku es krim. Kancamu ngemut driji wae mergane gak nggawa duit. Ini diibaratkan ini adalah sebuah keluarga di masyarakat nggak mampu, gitu kan? Nah kamu yang jadi bos, misalnya nggo duit 50.000, teko ana kancamu, loh lapa ngemut driji? Gak apa-apa, ayo karena aku tuku es krim, piro sih es krim ini? Tak bayari, gitu. Lagamu sing koyok bos ngono, ya, pancen duitmu akeh. Aja memelas wae, duit-duit kaya wong gak duwe duit. Gitu, tambah melok ngemut driji pisan. Aja. Ya. Jadi kita ini kenapa perlu sekolah itu ya memang seperti itu. Kalau di Jakarta itu banyak anak-anak yang homeschooling. Dia itu pinter, cerdas, tetapi ketika bersosialisasi dia tidak bisa. Padahal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bersosialisasi. Itu penting. Karena apa? Manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Gak ono wong hebat ning donya iki, gak ono. Hebat Mike Tyson gimana ya? Raja KO. Sapa sing gak kenal Mike Tyson? Kon urip dhewe. Arep mangan sego, kon nandur pari dhewe coba. Nandur, Mike Tyson nandur. Kenapa ini? Hebat kok Tyson kok. Mau makan nasi dia nandur pari dhewe ning sawah, blethokan gitu. Bungal-bungul
ngrabuk dhewe, diselep-selep dhewe. Saka gabah nyang beras diselep dhewe. Mari ngono gawe rice cooker dhewe. Gawe panci dhewe. Arep gawe klambi dadak nanam kapas sendiri mamane ya. Itu baru namanya super. Bahkan yang namanya Superman itu nggak bisa hidup sendiri itu. Superman ya. Superman iku asline wong Jombang. Serius sih. Superman iku asline wong Jombang. Karena dia pindah ke Inggris, kok namamu ini kok gak keren begini gitu loh. Jenenge iki mau niki Superman. Superman pindah nyang Inggris, nyawa Inggris nih. What is your name? My name Superman. Hah? Superman. Kurang keren. Akhirnya diganti Superman. Oh iya yo, bagus Superman. Wah. Ketika namanya sudah ganti, kelambimu kok kayak gini. Akhirnya kurang keren, kurang ke Inggrisan sampai akhirnya celana dalamnya di luar. Gitu? Satu-satunya superhero yang celana dalamnya di luar itu Superman. Itu jenenge Superman aslinya. Superman. Cuma karena pindah ke Inggris. Walaupun dia itu Superman seperti itu, nggak bisa hidup sendiri, itu nggak bisa. Bahkan gurunya Pak Nur dulu itu bilang, kita itu untuk makan, kita itu melibatkan ribuan orang. Ya, sing nandur parine. Ya, yang membuat pupuk, pabrik pupuk itu ribuan orang. Sing gawe karunge, ya, kemudian sing gawe PDAM untuk mencuci beras, sing gawe selepe, sing gawe tempat memasaknya itu mbok panci, mbok rice cooker dan lain sebagainya, sampai yang membuat sendok, membuat piring. Kita itu hanya untuk makan saja membutuhkan ribuan orang. Makanya kalau ada orang yang wis mblegedu, apa namanya begedut itu wis kaya iso urip-urip dhewe ngene ya. Itu gak tepak. Sak hebat-hebate wong iku masih membutuhkan orang lain, gitu loh. Iki lahir kan. Kamu lahirnya di mana? Surabaya, Pak. Di Surabaya. Di mana? Maksudnya di rumah atau di rumah sakit? Rumah sakit. Kamu butuh orang lain enggak? Butuh. Coba iki dijarno wae, gak usah diapa-apa pas lahir. Kayak Gatot Kaca. Ya enggak bisa. Bahkan kita itu untuk bahagia itu perlu bantuan orang lain. Yang namanya makhluk sosial. Semuanya ini, termasuk Pak Nur, termasuk kalian. Nek dilem, dipuji sama orang lain, itu kita itu merasa senang. Bahkan kita itu kadang-kadang itu minta pujian orang lain gitu. Keneng ngopo, emak-emak itu kalau mau ke resepsi pernikahan, dia itu dandan. Kenapa? Ben dilem muntrat. Ben dilem yang wong. Karena apa? Manusia itu butuh pujian gitu loh. Makanya kita ini di sekolahan ini ya, banyak-banyaklah memuji. Ya, kita latihan di sini nih. Salaman sama temanmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh rek, tambah ayu rek. Pujian yang keluar. Ya. Ojo ngene. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh tambah elek ngene rek awakmu rek. Tambah buruk ngene ojo, ya. Karena manusia itu secara alami itu memang senang dipuji. Nah, ketika dipuji, dia itu akan berbuat baik kepada kita. Begitu loh, Rek. Ya. Ojo niru Pak Nur. Pak Nur ini kadang-kadang ikut guyon, ya. Coba nyelang HP-mu. Elek iki HP-mu iki. Iki guyon asine, guyon. Ada orang itu sing dijak guyon niku karena dia itu sering bergaul sama orang, dijak guyon niku ngerti, ngeh ngono lho. Ya.
ada anak datang ke Mugaru alumni, saya bilang, awakmu tambah elek ya, tambah ireng. Iya Pak, memang dari dulu saya jelek Pak, saya bangga dengan kejelekan saya. Artinya apa? Dia itu dalam bersosialisasi, dia itu berhasil ngerti guyonan, ngerti sing serius gitu loh Lek. Ono sing baperan. Pak Nur ngomong, oh awakmu elek ini, sampai ngomah dipikir, ya Allah, yuk guru, ya apa sih? Saya tidak tahu itu terbuat dari apa otaknya itu. Hatinya itu terbuat dari api neraka. Guru ini dia ngomong nih ngono, padahal kur guyon. Jadi manfaat sosialisasi itu rek banyak sekali gitu loh. Ono arek iku sing mau nih gak tahu digojloki karena dia itu di rumah baik-baik saja, ya toh, di sekolah digojloki. Saking seringnya digojloki jadi kebal gitu loh. Diceluk pesek, diceluk jelideng, diceluk Ambon. Dulu ada anak pas Garda itu celukane Ambon. Bon, pertama kali diceluk Ambon, dia itu nyari tongkat gua puki koncone. Oh, jenengku dudu Ambon, macam-macam. Bareng wis kalau dok suwe kira-kira 6 bulan ngono kuwi. Diceluk jenenge wis gak noleh pisan. Baru diceluk Ambon noleh dek nih. Bon, ya Pak. Wah, Ambon jenenge saiki. Ono sing nyeluk Jimbon. Ini berarti tahu gitu loh, Rek. Oh, dalam bersosialisasi ternyata orang-orang itu seperti ini. Kita akan menjumpai di masyarakat itu seperti itu gitu loh. Makanya kita itu sekolah dirasa nih sampai lulus, Rek. Sampai nulis di Facebook, saya paling benci sama guru yang satu ini. Gambari siapa? Pak Nur. Karena apa? Pernah disuruh maju karena dia melanggar, dipikir sampai 3 tahun, ketika dia lulus baru bisa menuliskan di Facebook itu. Anak-anak heboh, Pak Nur ini dia dulu, dia enggak apa-apa. Itu orang yang kurang gaul gitu ya. Itu yang kurang gaul. Ya mungkin, dan ya semoga mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya ya. Dia sekarang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pak Nur, doanya Pak Nur itu, ya Allah ampunlah dosa-dosanya. Biar bagaimanapun dia pernah belajar bersama dengan Pak Nur gitu loh. Jadi tahu ya, manfaat kita sekolah selain mendapatkan ilmu IPA, matematika, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya itu kita latihan bersosialisasi. Ya Rek ya. Nek arep pinter bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Inggris ngono ae, enggak perlu bersosialisasi nek omah. Apa ada Pak orang yang pinter tapi enggak bisa bersosialisasi? Ada. Oh no, pinter mesem gak iso, itu ya ono. Warek pinter. Coba kamu pas dipoto kan, coba kamu mesem, gak bisa dia. Saya ndak bisa senyum Pak. Loh kamu kan punya mulut, kari narik loh, kari ngono tok lho apa tuh? Iya saya ndak bisa Pak. Memang kamu di rumah ndak latihan senyum? Ndak Pak. Rumah saya itu orang yang ndak bisa tersenyum semua. Begitu senyum jelek Pak gitu. Ya. Oke. Jadi pagi hari ini bahasan kita agak rodok dhuwur titik gitu ya. Menit tak kei sing dhuwur ya. Kita akan bahas tentang apa? Politik ya. Politik. Ya, bahas tentang politik. Ini tadi kan bahas tentang sosialisasi. Rek gini Rek. Ada yang tahu Pak Nur ngomong di sini ini terkonsep atau enggak? Direncana atau enggak? Kira-kira? Enggak. Karena apa? Karena ya memang sudah terbiasa dari tahun 2006 sampai sekarang ini berapa tahun ya? Hitungan dewe ya. Hitungan dewe. 16 tahun. Ya 16 tahun Pak Nur iki wis sering berbicara di depan orang. Makanya apa? Makanya gini Rek. Ilmu itu kalau diucapkan itu akan menambah lipatan dalam otak kita. Semakin orang itu lipatannya banyak, berarti semakin banyak ilmu yang ada di otaknya itu. Makanya ketika kamu belajar IPA, kalau membaca
bunyikan yang keras. Supaya apa? Supaya lipatan otakmu ini bertambah. Ya, cepat hafal. Banyak orang yang bilang, Pak Nuri kok setiap hari kok beda-beda temanya. Apakah tidak dirancang? Enggak, nyekel mic itu kadang-kadang Pak Nuri belum tahu apa yang harus diucapkan. Tetapi karena seringnya itulah tidak. Seringnya tadi itu Pak Nur jadi bisa seperti itu ya. Dan kalian semuanya pasti bisa nanti. Oke, hari ini kita perlu pemanasan atau enggak? Enggak. Memang di rumah ini kalian itu tidak pernah senam. Oh iya Pak, aku melarat Pak, senam ki lak wong sugih-sugih kuwi. Ya iki anggapan yang keliru ya. Oke, enggak apa-apa. Hari ini enggak ada senam, enggak ada pemanasan, dan yang tidak pakai seragam olahraga, mohon maaf ya, tidak boleh ikut voli. Ya. Tidak boleh ikut voli. Yang pakai bukan kelasnya, tetapi anaknya, ya. Bagaimana Pak kalau saya tukar baju Pak? Wah, nek tukar baju ini malah didesak kelasnya pisan, gak usah melok ya. Pokoknya ketahuan anaknya, oh ini tukar baju Pak, ya sudah didesak kelasnya. Ini untuk menjaga ketertiban kita ya. Saya kira masih banyak lah di kelasmu itu anak-anak yang pinter voli itu masih banyak. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.